Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk kalian belajar di rumah. Seperti ibu yang selalu semangat dalam memberikan penjelasan materi dari setiap pembelajaran ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran di tema 5H, subtema 1 pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran keempat ini adalah siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Siswa diharapkan dapat menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi. Siswa diharapkan dapat membuat peta pikiran tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. Baik ya anak-anak, kita bersama-sama buka buku kalian di halaman 22-23 yang menjelaskan tentang pelajaran IPS, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam. Selain kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, masyarakat Indonesia juga menjalankan kegiatan ekonomi berupa perdagangan, perindustrian, dan jasa. Nah, kita jelasin satu-satu nih anak-anak ya tentang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dari orang lain untuk kemudian dijual kembali ke orang lain seperti pedagang besar, pasar, toko, dan warung. Contoh barang yang biasa diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, kendaraan, alat elektronik, dan kebutuhan rumah tangga. Nah, bisa kalian lihat ya gambarnya di halaman 22. Di sana ada perdagangan pada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, perdagangan ini sendiri dapat dilakukan antar negara, yaitu melalui ekspor dan impor. Nah, ekspor ini adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan pada impor, usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri, ya. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan di halaman 23 di sini tentang perindustrian. Apa sih Bu perindustrian itu? Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah yang bahannya itu belum jadi anak-anak ya, menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Jadi yang tadinya tidak bahannya itu belum jadi menjadi barang yang sudah jadi dan bisa kita gunakan ya anak-anak. Nah, barang setengah jadi ini yang diolah oleh industri biasanya merupakan bahan baku untuk pembuatan produk lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perindustrian adalah produksi ya. Sudah kita pelajari produksi pada semester 1 ya anak-anak. Nah, kegiatan industri kecil umumnya dilakukan di rumah, sedangkan kegiatan industri besar dilakukan di pabrik. Perindustrian menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu pakaian, makanan, minuman, dan kendaraan. Nah, selanjutnya ada jasa. Jasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ada imbalannya, berbeda ya dengan perindustrian. Nah, di sini ada contohnya seperti jasa angkutan umum. Jadi ketika orang itu mengantarkan penumpang, maka penumpang itu akan memberikan imbalan berupa uang dan transportasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Baik, selanjutnya kita buka sama-sama di halaman 24. Nah, di sini ada PPKN, yaitu menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi. Nah, setiap masyarakat memiliki kesempatan sama untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi antara satu dengan yang lain dapat berbeda, sehingga diperlukan sikap yang tepat dalam menanggapi keragaman usaha ekonomi. Nah, bisa kalian baca di situ ya, menyikapi keragaman kegiatan ekonomi. Kalian bisa buka di
buku kalian halaman 24, nanti kalian baca sendiri anak-anak ya. Nah, Ibu hanya menyimpulkan dari pembacaan ini. Sikap yang harus diterapkan dalam keragaman kegiatan ekonomi yaitu, pertama kita harus saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang seperti yang dilakukan Pak Abdi ya, yang ada di buku kalian. Nah, nanti bisa kalian buka di halaman 24, kalian baca. Nah, kemudian yang kedua, sikap yang kedua, yaitu membayar barang yang sudah dibeli sesuai harganya. Ketiga, memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Keempat, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang terakhir, kita tetap harus rendah hati dan hidup sederhana. Nggak boleh ketika kita sudah usahanya bagus, sudah usahanya maju, tapi malah membuat kita sombong. Tetapi kita harus rendah hati dan tetap hidup sederhana ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita buka ya halaman 25. Di sini ada bahasa Indonesia, membuka peta pikiran tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, membuat peta pikiran adalah salah satu cara untuk membantu otak memahami bagian-bagian dalam buku, terutama buku non-fiksi. Jadi cerita, teks apapun itu kita harus pahami apa isinya. Nah, dalam kegiatan membuat peta pikiran ini, pembaca diajak untuk menjadi pembaca aktif karena akan menuliskan kembali bagian-bagian yang sudah dibaca. Jadi bagian pentingnya saja ya, tidak semuanya yang kalian tuliskan kembali. Jadi bagian yang penting yang menurut kalian itu menarik untuk ditulis kembali. Nah, hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran atau merangkum alur isi buku yaitu, pertama, kita membaca buku hingga memahami secara utuh dan lengkap. Yang kedua, menuliskan pokok intisari bacaan atau buku. Yang ketiga, menuliskan pokok tersebut menjadi rangkaian kalimat yang mudah dipahami. Yang keempat, langkah terakhir, memeriksa ulang rangkuman. Jadi ketika sudah paham, kita memeriksa lagi apa yang kita tulis itu, apakah sudah benar atau belum, untuk kalian pahami lagi apa yang sudah kalian baca ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Kalian kerjakan tugas paket tematik kalian langsung di buku paketnya, jangan di buku BDR ya, karena buku BDR itu khusus untuk tugas di luar buku paket kalian. Kalau kalian tidak muat, silakan kalian tulis di kertas lembar langsung di staples ya. Nah, kalian kerjakan halaman 25, 26, dan 27. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan di hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.